Halo Kemuda, kembali lagi di segmen Tapi, tanya-tanya seputar KPI. Tapi sebelumnya, hai, perkenalkan nama aku Seva Melanisi Hendriana Putri dari Divisi Jarkom. Dan sekarang kita bersama narasumber kita yang pastinya super keren karena kita mengambil tema dari kisah inspiratif Duta Kampus. Sebelumnya akan saya bacakan dulu CV-nya. Beliau bernama Muhammad Yustafat Naja, sekarang berdomisili di Jalan MT Haryono, Gang 2, Desa Sri Gading, Kecamatan Pelosok Kandang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Untuk nomor HP 0878 6698 3623 dan juga untuk email yustafatn003@gmail.com. Nah, Mas Naja ini sendiri pernah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas MA Darul Huda Maya Ponorogo jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan juga sekarang mahasiswa Komunikasi Penyiaran dan Islam Universitas Said Ali Rahmatullah Tulungagung semester 4. Dan juga beliau ini memiliki beberapa prestasi dan juga professional membership. Di antaranya adalah Duta Persahabatan UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2023, anggota Media Pondok Jawa Timur Region Tulungagung Trenggalek tahun 2023, Ketua Media Pondok Pesantren Sirajul Thalibin Putra tahun 2023. Dan juga ada beberapa achievement dari beliau, yaitu juara harapan 3 Lomba Puisi Tema Santri, Religius dan Pendidikan Nasional tahun 2022, juara karya terfavorit Lomba Puisi Tema Hari Pahlawan Nasional tahun 2022, juara harapan 3 Lomba Essay Competition di event 8 tahun BKI UIN 1 Tulungagung. Wah, keren banget, dan pastinya kalian juga nggak sabar nih denger gimana sih cerita Mas Naja ini dan gimana sih kisah inspiratifnya. Kayak begitu, oke, halo Mas Naja, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Oke, nah kita langsung aja nih Mas, kira-kira nih Mas Naja sebagai duta kampus pasti kan ada prosesnya nih. Awal mula Mas Naja berkeinginan mendaftar duta kampus ini seperti apa awal mula perjalanannya? Untuk awal mula mendaftar duta kampus yaitu saya keinginan sendiri. Sebenarnya saya itu nggak punya passion dalam dunia pageant ini. Soalnya dulu saya juga anak pondokan selama 6 tahun dan juga saya baru kali ini menempuh pendidikan mahasiswa di UIN 1 Tulungagung. Saya tertarik dunia duta itu awal mula saya terinspirasi oleh Mbak Mahira Diva yang menyuruh saya untuk masuk ke dunia duta, sehingga saya berkeinginan dan mempunyai niat untuk berkecimpung dalam dunia duta. Oke, tapi pasti kan yang namanya proses itu nggak ada kalau nggak ada tantangannya nih Mas. Kira-kira nih apa nih tantangan yang dialami Mas Naja selama mendaftar dan sesudah menjadi duta kampus ini? Untuk tantangannya yang pertama yang juga ya minder sih Mbak. Yang pertama minder soalnya teman-teman itu banyak yang berkompetisi, berpengalaman dalam dunia duta, sehingga saya tuh minder. Lewung saya itu anak pondokan yang belum bisa apa-apa, sehingga kok saya bisa masuk dunia ini kan sangat Masya Allah luar biasa gitu loh. Yang pertama itu minder. Yang kedua jelasnya duta kan bisa bahasa asing gitu, sedangkan saya bahasa Inggris pun ya masih basically. Terus saya keunggulan saya dalam dunia bahasa Arab, saya kembangkan bahasa Arab saya sehingga saya alhamdulillah bisa masuk duta kampus. Selain motivasi dari Mbak Mahira tadi, kira-kira ada nggak sih Mas motivasi lain yang membuat Mas Naja ini berani keluar dari zona nyaman itu? Ada. Apa nih? Orang tua saya sendiri. Soalnya pendidikan orang tua saya ini itu dalam keseharian saya itu gini Mbak. Orang tua saya itu mengajarkan bahwa sebuah tantangan itu perlu dicoba. Jadi kamu bisa karena kamu bisa mencoba. Jikalau kamu gagal, maka kamu selangkah lebih maju daripada yang dulu, yang belum mencoba gitu. Jadi meskipun kamu mencoba terus gagal, kamu sudah katakanlah misal 40% berhasilnya gitu. Yang 60% tinggal perjalanan selanjutnya.
Jadi nggak ada salahnya buat kita mencoba sesuatu ya Mas, meskipun nanti hasilnya itu gagal atau nggak sesuai sama ekspektasi kita teman-teman, tapi nggak ada salahnya buat kita mencoba lagi gitu ya Mas. Oke, nah terus nih dari Mas Naja ini sendiri kan pasti seorang duta itu kayak memiliki sebuah skill kayak entah itu public speaking, dan Mas Naja sendiri tadi kayak udah bilang kalau bisa dalam bahasa Arab nih. Kira-kira Mas Naja sendiri gimana sih cara ngembangin skill Mas Naja tersebut gitu? Yang jelas yang pertama itu mencari potensi diri, dimana dalam diri kita itu mesti ada, setiap person manusia itu ada potensinya masing-masing dan dalam bidang masing-masing gitu. Yang jelas yang pertama berlatih akan potensi diri kita, di mana kita akan diletakkan di dalam ranah apa dalam kita berkegiatan itu. Terus yang kedua itu setelah kita berlatih, kita mau mengevaluasi diri kita, entah itu dijadwal setiap sepekan sekali atau sewindu sekali atau 4 bulan sekali, terserah, monggo. Jadi setelah kita berlatih, kita juga perlu evaluasi. Kalau dalam bahasa Arab itu muhasabah. Muhasabah itu evaluasi diri. Jadi setelah kita berlatih, kita evaluasi sehingga kita membuatkan hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oke. Benar, jadi teman-teman sebenarnya kalian itu mempunyai potensi dirinya masing-masing, diri masing-masing. Cuma kalian sendiri aja yang belum mengenali potensi dirinya begitu ya Mas. Nah, kalau kalian udah ketemu nih sama kelebihan diri kalian boleh ikuti saran dari Mas Naja nih buat terus berlatih dan nggak malas buat evaluasi, karena kebanyakan itu teman-teman mereka itu kayak udah hopeless dulu nih Mas sama apa yang mereka hasilkan. Terus kalau hasilnya nggak sesuai ekspektasi, mereka itu kayak udah malas gitu Mas. Jadi mereka tuh kayak jarang banget buat evaluasi diri gitu ya. Bahkan sekarang itu banyak Mbak, orang yang mempunyai rencana, mau mengeksekut tapi tidak mau evaluasi. Jadi kan omong kosong. Aku punya rencana plan A, B, C, D sampai Z gitu ya. Aku mau menggunakan plan A. Ya kita ikuti alurnya. Seret. Akhirnya setelah setengah perjalanan dia itu terjatuh. Akhirnya dia plan B sampai Z itu tidak mau melaksanakannya. Oke. Banyak omong kosongnya ya. Benar, kadang juga orang-orang itu kayak susah banget buat beri saran gitu ya Mas, mengenai evaluasi itu. Padahal sebenarnya omongan dari orang itu bisa membuat motivasi juga ya buat diri kita. Karena istilahnya orang bicarain apapun tentang kita, meskipun kita berusaha mungkin buat gak ngedengerin, tapi sebenarnya hal itu malah bisa jadi motivasi buat diri kita gitu ya. Nah, mungkin ada nih perubahan yang dirasakan Mas Naja dari sebelum keluar dari zona nyaman dan sesudah keluar dari zona nyaman, tentunya yang sudah menjabat menjadi duta ini. Kira-kira perubahannya apa nih? Untuk perubahan sangat drastis sekali, terutama dalam bidang pembelajaran atau belajar. Dulu saya itu belajarnya itu misal katakanlah Senin Kamis atau belum gitu Mbak. Setelah menjadi duta, saya itu menjadi personal yang sangat giat dalam belajar, terutama dalam bidang kuliah atau mata kuliah gitu. Terus yang kedua secara relasi itu banyak juga yang bisa mengenal kita, dari entah itu mahasiswa, entah itu dosen, ataupun entah itu dalam pejabat tinggi ataupun masyarakat tentunya gitu. Terus yang terakhir itu dalam ranah eksplor diri. Jadi kita dalam dunia pageant itu kita bisa mengeksplor diri kita, mungkin dalam potensi kita bisa mengeksplor dalam seni tari, kita bisa mengikuti duta budaya, atau bisa kita mengikuti duta lainnya gitu. Yang terakhir itu eksplor diri. Misal ada event-event tertentu nih, misal ada undangan dalam duta FTIK atau duta Jawa Timur, kita bisa mengikuti, bisa sharing sesama duta lainnya. Kira-kira ada nggak nih Mas kepikiran mau ikut duta lain gitu setelah duta kampus ini? Kalau kepikiran sih ada. Okay. Berhubung saya masih menjabat, ya masih dimaksimalkan yang ini dulu. Oke. Mungkin next ya boleh lah di tingkatnya Jawa Timur atau nasional juga ya. Karena kan duta kampus ini juga udah menyabet gelar yang nggak semua orang itu tentu bisa, karena kan kemarin saya lihat juga dari mengikuti duta kampus itu disaring dari beberapa yang daftar itu terus menjadi beberapa finalis gitu. Jadi yang termasuk dalam finalis duta kampus ini adalah tentunya orang-orang yang
super keren, dan yang belum masuk finalis pun juga sebenarnya orang-orang yang keren, cuma mereka belum waktunya aja buat terjun ke duta begitu ya. Kan Mas Najani sendiri kan dari program komunikasi dan penyiaran Islami. Kira-kira ada nggak sih kayak sangkut pautnya atau yang memudahkan program studi kita ini buat menuju ke arah pageant atau ke duta kampus ini? Jadi banyak sih Mbak privilege yang saya dapatkan dalam dunia duta ini. Yang pertama kan kesinambungan dengan dunia KPI itu gini, komunikasi. Jadi ya dalam komunikasi itu kan nggak melulu soal duta ataupun soal KPI. Kita bermasyarakat, kita bersosial kan juga berkomunikasi, entah itu antar personal, interpersonal, atau komunikasi massa, masyarakat, organisasi dan sebagainya, banyak. Terus yang kedua itu leadership atau kita kepemimpinan. Dalam KPI itu kan ada leadership atau kepemimpinan. Dalam dunia duta, entah itu duta apa saja, dan dunia masyarakat ataupun organisasi, itu ada leadershipnya juga. Kita bisa merangkul semua anak-anak yang dalam lingkup organisasi itu. Jadi kita nggak kaget masuk dunia ini, sudah diajarkan sejak semester awal gitu. Yes, alhamdulillah. Secara nggak langsung kan kita juga melakukan komunikasi ya Mas terhadap orang-orang itu. Jadi di KPI itu benar-benar ngebantu diri kita juga buat mengembangkan skill kita. Terus tentunya buat kalian yang mau ikut duta itu masih kayak nyambung banget gitu ya sama komunikasi. Oke. Jadi buat teman-teman nih yang mungkin lihat ini masih dalam tahap SMA atau apapun, jangan ragu buat masuk KPI, karena KPI itu banyak hal yang akan diajarkan di sana yang tentunya akan berguna buat kalian ke depannya. Nah, mungkin udah di akhir podcast dari kita, kira-kira nih dari Mas Naja ada nggak sih kayak closing statement nih mungkin buat anak-anak muda yang masih takut keluar dari zona nyamannya ini? Closing statementnya itu aku mengambil dari pelajaran atau makolahnya orang-orang zaman dahulu. Itu gini, pertama ibu, kemudian ibu, ketiga ibu, yang terakhir ayah. Tapi saya balik katanya. Jadi gini, berlatih, kemudian berhasil. Jika kamu berlatih kemudian gagal, itu masih ada kesempatan berlatih yang kedua. Terus jika kamu gagal lagi, masih ada berlatih kesempatan berlatih yang ketiga. Kemudian kamu maksimalkan sampai akhirnya kamu menemukan keberhasilan yang sesungguhnya. Kamu dalam proses berlatih itu gagal, wajar, namanya berlatih. Tapi jangan jadi acuan untuk kamu menyerah, itu salah. Berlatih, gagal, berlatih lagi, gagal lagi, berlatih lagi. Kamu ada plan A, B, C sampai Z. Kamu jika gagal plan A, masih ada plan B. Kemudian selanjutnya, jika kamu berlatih gagal, kamu sudah satu langkah ke depan gitu. Terus gagal, kamu bisa lagi selangkah ke depan sampai kamu maksimalkan, akhirnya menemukan keberhasilan. Begitu juga kita dalam meraih potensi diri kita, memaksimalkan dalam diri kita. Apa potensi diri kita? Itu maksimalkan, latihlah. Setelah kamu berlatih, kemudian kamu menemukan privilege dalam dirimu sendiri. Intinya itu jangan takut gagal ya teman-teman. Terus kalian itu sebelum kalian mengenali potensi diri kalian, itu alangkah lebih baik kalau kalian itu sayang dulu nih sama diri kalian. Karena kebanyakan itu teman-teman itu masih kurang rasa sayang sama dirinya. Jadi mereka itu merasa kayak yang ada dalam dirinya itu isinya cuma kekurangannya aja. Padahal masih banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, karena kita sama-sama dari prodi KPI ini Mas, gak afdol kalau kita nggak jargon kebanggaan kita nih. Nah, karena kita jargon dulu gimana? Oke. KPI, salam komunikasi. Salam komunikasi, komunikasiin aja. Nah, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan di podcast kali ini. Mudahannya sekali berbuat untuk berarti, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih buat Mas Naja atas waktunya udah menyempatkan untuk podcast tapi kali ini, dan juga buat teman-teman jangan lupa like, follow, dan subscribe YouTube kita, karena pastinya akan ada lagi podcast menarik dari kita nih. Oke, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.